Oke, 106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartizen, it's you again here, of course, on our lovely segment Dialog Senja ya. And I will accompany all your activities to be more knowledgeable because Smartizen, you have to be smart and energetic, okay? Oke, Smartizen sama Yusi lagi ya tentunya nih. Ampun, udah lama banget kita tidak bertemu. It's been today since I was make a permission ya before, karena ada sesuatu which means Yusi harus meninggalkan Smartizen semua di dalam segmen dialog-dialog sebelumnya. Tapi nggak apa-apa dong, karena kan sama penyiar ganteng kita ya, sama Mas Bara, asik. Tapi sekarang sama Yusi lagi tentunya ya, selama 2 jam ke depan. Well, Yusi di hari ini bakal membicarakan tentang sesuatu yang menghasilkan cuan tentunya ya, Smartizen. Jadi kamu bakalan realize gitu bahwasannya dunia ini itu sangat relating to the money kayak gitu ya. Jadi saat ini itu banyak banget nih bidang usaha atau bisnis Indonesia nih ya, Smartizen, yang bisa digeluti oleh semua kalangan. Bahkan seusia aku yang muda enggak, tua juga enggak juga bisa tentunya ya. Nah, seiring berjalannya waktu nih ya, dan semakin berkembangnya zaman, as we know, bisnis di Indonesia juga semakin berkembang pesat setiap tahunnya, dan juga istilahnya bertambah lah ya segala kind of the businessnya kayak gitu ya. Jadi jenis-jenis bisnis di bidang apapun itu hampir semua ada di Indonesia. Kamu mau cari apa, dan masing-masing tentu aja punya keuntungannya ya. Jadi walaupun bisnis itu banyak istilahnya macamnya, keuntungan juga tentunya depends on the business that you running off kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu pengen mulai bisnis nih, Smartizen, sebaiknya kamu tuh ketahui dulu gitu perkembangan bisnis di Indonesia ini, dan juga bidang usaha apa yang nantinya memiliki prospek jangka panjang, kalau bisa sih long life term ya. Oleh karena itu nih, Smartizen, Yusi sore ini bakalan ngobrol abis tentang berdiskusi lah ya istilahnya tentang perkembangan unit bisnis. Dan karena kan mungkin kalau misalkan Indonesia kita terlalu jauh kali ya pembicaraannya, jadi kita bicarakan aja dulu nih perkembangan unit bisnis di wilayah Untirta ini, terkhusus di Untirta lah ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, Yusi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan sampai pukul 5 sore tentunya, oke? Oke, Smartizen, welcome back again on Dialog Siang, masih sama Yusi ya tentunya di sini. Oh my god, it's been an hour dengan Yusi tentunya sampai pukul 16.12 ini, dan Yusi tetap temenin kamu mengudara sampai pukul 5 senja ini tentunya. Diawali dengan lagunya Boys Like Girls with Taylor Swift yang Two is Better Than One ya. Ini kayaknya nggak relate banget buat kamu jomblo-jomblo di luar sana yang masih single ya kan. Yusi juga langsung trigger kayak, kali sih gimana sih kamu ngomongin diri sendiri kayak gitu. Well, sesuai sama janji Yusi hari ini, Smartizen, bahwasannya Yusi sudah ditemenin sama Sadis nih, atau sahabat diskusi. Kamu pasti bertanya-tanya kan, kayak siapa nih sahabat diskusi Kak Yusi hari ini? Beda lagi, tentu aja kece, tentu aja informatif tentunya ya, karena Yusi tuh nggak main-main kayak mengundang sahabat diskusi Yusi di setiap segmen dialog siang maupun senja. Dan untuk senja ini kebetulan Yusi ditemenin sama Kepala UPT Pengembangan Bisnis, Kewirausahaan dan juga Inkubator Bisnis di Untirta nih ya, Smartizen. Siapakah beliau? Namanya adalah Dr. Abdul Fattah MPD. Beliau juga seorang dosen jurusan pendidikan matematika di FKIP Untirta. Ibu lagi. Bapak dosen matematika nih, Smartizen ya. Aduh, takut. Terus juga beliau menamatkan S3-nya di Prodi Pendidikan Matematika ya, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015 Yusi tuh masih SMP ya, Smartizen. Beliau udah S3 aja nih. Lalu juga banyak juga nih ya ternyata. Untuk itu kita langsung aja undang beliau yang saat ini juga ternyata ditemani oleh I don't know how to say it, but rekan bisnis. Nanti aja kita langsung undang beliau ke frame kita dan say hello buat mereka berdua kali ya. Halo, assalamualaikum ibu dan bapak guru. Guru dong. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Aduh, apa kabar nih Pak Fatah ya berarti aku manggilnya Ya, sekarang Fatah. Pak Fatah dan sebelahnya ada Ibu Dewi ya. Aduh, Bu Dewi yang cantik-cantik nih. Yusi jadi merasa aku harus menjadi seperti beliau nanti kalau dewasa. Karena sekarang aku belum dewasa. Masih anak di bawah umur. Teenager ya. Well, Bu Dewi boleh kali memperkenalkan karena aku baru dapat informasi tentang Pak Fatah nih. Bu Dewi perkenalkan dong ke Smartizen. Ya, halo, saya Halo. Dewi Dharani, saya staf di UPBK, Mhm. satu kantor dengan Bapak. Oke, staffnya bagian apa nih Bu kalau boleh tahu nih? Bagian keuangan, M-Kostel dan media. Oke, nah kan udah Yusi bilang kan hari ini tuh penuh dengan percuanan Indonesia, Untirta maksudnya ya Smartizen. Kalau kemarin kita ngomongin tentang saham, sekarang ngomongin tentang bisnisnya, kita ulik lebih lanjut kali ya. Oke Pak Fatah dan Bu Dewi, tetap semangat ya menjalani senja hari ini ya. Semangat Tentu aja. Semangat Pancasila. Baru aja hari lahir ya Iya, soalnya. Betul Pancasila. sekali. Jadi semangat Pancasila Smartizen. Well, you see, paling mau nanya hal-hal yang in general aja sih, from surface gitu loh, tentang UPBK ini sendiri ke Pak Fatah dan juga Bu Dewi. Boleh ya? Boleh. Boleh. Kalau gitu nih menurut Bapak dulu deh selaku Ketua UPBK Untirta ya. Iya. Kena nih ya. Sebenarnya apa sih Pak UPBK itu? Yusi belum tahu deh. UPBK itu struktur kampus, jadi masuk di bawah manajemen Untirta, yang tugasnya meningkatkan penerimaan Untirta di luar uang kuliah tunggal. Jadi kan Untirta itu mendapat penerimaan dari sisi untuk membiayai aktivitas Untirta itu, mahasiswa kan membayar tuh UKT ya, UKT iya betul. uang kuliah tunggal Yang setiap semester itu ya? yang tiap semester. Oke. Nah, harapannya UKT itu secara bertahap bisa semakin terjangkau. Caranya bagaimana? Caranya Untirta meningkatkan penerimaan di luar UKT. Oh, Misalnya oke. kita punya auditorium Aha. besar. Nah, auditorium itu bisa disewakan untuk berbagai event. Nanti di situ ada penerimaan. Nah, ada penerimaan ke Untirta kan? Betul. Nah, sehingga nanti penerimaan itu bisa digunakan dan pada gilirannya bisa mengurangi porsi dari UKT. Gitu. Sehingga nanti UKT yang 500.000 semakin banyak, kan ada ya UKT dari 500 sampai 7 juta misalnya gitu. Sehingga harapannya makin banyak mahasiswa yang kampus negeri ini bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. Oke. Gitu. Jadi Begitu tujuannya. tujuannya itu bukan hanya buat mahasiswa ya, tapi lapisan masyarakat Lapisan juga masyarakat juga. terkena efeknya baik sekali. Nah, kalau untuk Bu Dewi sendiri nih, aku punya pertanyaan adalah, kan ini adalah sebuah unit di bawah manajemen ya, manajemen Iya. Untirta ya Bu ya. Ibu kan selaku yang mengurusi keuangan seperti itu kan ya Bu ya. Aduh, pusing nggak Bu? Enggak. Oh enggak ya, Masya Allah sekali nih tidak pusing Smartizen. Kalau gitu, hal apa aja sih Bu yang biasa Ibu lakukan untuk istilahnya running of this UPBK itu sendiri gitu loh? Kita memperbanyak kerjasama Memperbanyak kerjasama ya. dengan pihak luar, Oke. supaya bisa menghasilkan income yang tadi Bapak sebutkan. Mhm. Jadi unit bisnis ini memang dipacu untuk bisa melahirkan banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa yang menghasilkan income untuk Untirta, dan juga bisa melakukan banyak kegiatan bisnis yang bisa menghasilkan profit seperti itu. Jadi ada bisnis internal dan juga eksternal yang terkerjasama dengan pihak lain. Wow, seru nih tentang bisnis ya. Kalau misalkan mengadakan kerja sama pihak ekstern ataupun intern, mahasiswa sendiri nih yang dari Untirta boleh tidak mengajukan kerjasama dengan UPBK nih Pak Bu? Sekiranya Sangat boleh. sangat boleh ya. Justru kenapa namanya UPT Pengembangan Bisnis, Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis. Jadi kami di aspek kewirausahaannya itu mendorong mahasiswa untuk menjadi entrepreneur.
untuk menjadi, misalnya di program dari kementerian ada kompetisi untuk hibah mahasiswa membuat proposal, punya ide kreatif apa, nanti didanai dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari concern kami juga. Jadi mahasiswa juga punya mental wirausaha, mental entrepreneur. Wow, Itu keren juga banget. juga menjadi bagian dari program kita di pengembangan bisnis. Itu juga tujuan dari Tujuan dari pengembangan pengembangan bisnisnya ya. bisnis, ya. Baik, terima kasih Bapak Fata dan Ibu Dewi. Jadi seperti itu ya Smart Design. Kalau kamu punya bisnis nih berarti sangat terbuka lebar dari unit pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini ya Pak, Bu. Ya. Buat kamu mahasiswa Untirta terutama nih, kalau bingung-bingung, aduh mau pengajuan kerjasama ke siapa ya? Bisa banget ke UPBK Untirta. Nah, untuk itu Smart Design, kalau punya pertanyaan, Yusi udah up ya question box di Instagram kita @diauntirta, ataupun di YouTube streaming ini kamu bisa langsung komen aja down below on our live chat ya. Langsung aja komen ke Yusi gimana-gimananya, itu langsung aja komen. Nanti Yusi bakal tanyain langsung ke Pak Fatah ataupun Bu Dewi-nya sekarang ya. Mumpung ada lo nih ketua UPBK Untirta-nya dan juga yang memanage keuangannya nih, jadi semua all clear bakal terjawab. Jangan kemana-mana, tetap di 106 di Untirta Smart Energic ya Smartizen. Hai Smartizen, it's Yusi again here ya, ditemani sama lagunya Raisa yang Could It Be. Aduh gak jauh beda banget kan suaranya sama Yusi. Iya dong, pokoknya harus iya aja. Well, thank you so much yang udah mengajukan pertanyaan. Waduh, udah kayak ini aja, kita lagi seminar gitu ya ceritanya. Enggak, ini kita santai aja ya Smartizen, tapi santai dengan membawakan penuh informasi. Wow. Jadi, kalau misalkan tadi nih ya aku udah membicarakan tentang UPBK itu sendiri in general, bahkan sama ketuanya langsung nih yang menjelaskan apa sih sebenarnya UPBK. Sekarang Yusi mau nanya lagi nih lebih lanjut perihal bisnis di UPBK itu sendiri. Tapi sebelum itu Yusi mau flip dulu dong kameranya ya, biar beliau-beliau nih bisa masuk frame YouTube kita yang cantik dan ganteng. Aduh. Oke, assalamualaikum lagi buat ibu-ibu bapak-bapak. Mbak Yusi. Aduh, gemes sekali. Pokoknya ya hari ini Yusi ditemenin sama dua sahabat diskusi. FYI Yusi biasanya sendiri tahu Bu, Pak gitu. Tapi sekarang ditemenin sama dua sahabat diskusi tuh kayak ada temen gitu loh. Oh my god, aku punya temen sekarang kayak gitu ya. Di belakangnya nggak ada temennya? Iya Nggak jangan lihat. kayak enggak. Nggak lihat. Enggak kan aku ngadep sini. Positive thinking. Oke. Well, Pak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Yusi Siap, pribadi. Mungkin karena kan namanya juga unit bisnis ya kan. Kira-kira apa aja nih bisnis yang udah berjalan di Untirta itu sendiri? Di bawah naungan UPBK lah ya ceritanya. Gitu. Iya. Yang sudah berjalan, Mhm. jadi bisnis itu ada yang sifatnya akademik, Oke. ada yang sifatnya pendukung akademik. Mhm. Misalnya untuk yang sifatnya akademik kita punya pelatihan TOEFL. Pelatihan TOEFL. Pelatihan TOEFL. I know TOEFL that preparation. one. Yes, di depan kita banget gak sih? Iya. Pelatihan depan kita TOEFL banget. Baru di kita sini? pindahin. Iya, baru dipindahin ya. Baru kita pindahin. Oke. Tapi pelatihannya Mhm. baru mau kita jalankan lagi pasca pandemi dengan daring. Oke. Dengan daring. Kalau yang sudah rutin jalan di sebelah kita itu tesnya, tes TOEFL like-nya. TOEFL-nya ya. Tes TOEFL. Jadi itu bagian bisnis akademik. Bisnis akademiknya. Kemudian kita Baik. juga punya brevet pajak. Brevet pajak ada. Private pajak, sorry. Brevet Brevet. itu What is that? semacam kursus 3 bulan Oke. pengetahuan tentang pajak, perpajakan. Mhm. Itu kita kerjasama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, DJP Banten. Itu sudah rutin berjalan. Memang Oke. biasanya yang berminat mahasiswa akuntansi ya, FEB ya. Tapi ke depan kita akan perluas, Mhm. misalnya mahasiswa jurusan administrasi negara. Kalau mereka pengen punya kompetensi tambahan Mhm. di era kampus merdeka ini. Wah, Jadi tentu banget. mereka itu, jadi mereka sarjana administrasi negara, kemudian punya kompetensi tambahan di bagian perpajakan. Wah, Atau iya. mahasiswa hukum misalnya. Jadi kalau mau mendalami hukum pajak, Mhm. bisa di situ.
Itu contoh 2 bisnis akademik. Yang penunjang akademik kita punya Air Untir Taku. Penunjang akademik ya? Penunjang Itu akademik. masuknya berarti ke non? Ke ya non. Oke. Saya lebih tertarik menyebutnya penunjang. Penunjang, baik-baik. Jadi kalau non kan bukan ya negasinya ya. Oke. Karena di kampus ini bisnis kita bisnis akademik. Oh, siap. Sebenarnya akademik kan, kampus kan akademik tuh. Iya, lingkungan akademik Lingkungan ya. akademik kan, jadi Iya, bisnisnya akademik. Kalau kita sekarang ini berada di radio, Aha. ya ini kan akademik, radionya juga. Betul Radio banget. dia tetap akademik kan, tapi karena tidak langsung ke perkuliahan, maka disebutnya penunjang akademik. Oke. Penunjang akademik. Tadi ada Kita Air punya Untir Taku yang diminum oleh Mbak Gita sebelah saya, Masya yang di Allah. belakang saya tiap hari. Ya kan, kita layani Oke. kita layani Civitas Akademika di kampus. Satu bulan kita kirim kurang lebih 450 galon. Yang paling banyak sering Wow. kehabisan galon di radio dia ini. Waduh. Kayaknya habis siaran kan haus tuh. Ya, gitu. Jadi Betul banget Pak, butuh banget support nih Air Iya. Untir Taku. Air Untir Taku dengan kopi dan tehnya mungkin. Oke. Dan by the way itu Air Untir Taku berarti masuk sorry Yusi replay dong. Iya, iya. Recap lagi Air Untir Taku masuknya ke penunjang Penunjang akademiknya akademik, ya. betul. Baik. Selain dari Air Untir Taku ada lagi nggak sih Pak Bu dari bisnis lain mungkin? Ya, kita punya kerjasama dengan M-Postel ya. Dengan kan ketika kampus pindah ke kampus baru Singasari, nah itu kan ada 4 fakultas ya, ada hukum, fisip, pertanian, ekonomi. Oke. Nah, ketika pindah ke sana, kalau nanti udah perkuliahan offline ya, itu kan mahasiswa perlu kontrakan dan sebagainya, perlu dormitory gitu, Betul perlu asrama, banget. maka kita kerjasama dengan PT Multi Bersama Syariah. Kita bekerjasama untuk menyediakan kos-kosan yang didesain secara secara lengkap, ada kolam renang, Waduh. ada kita It ada seems like apartment ya. apartemen. Lebih ke apartemen. Aparkos, Oke. apartemen kos-kosan. Sekarang sudah jadi 1 tower Bu ya. Sudah jadi 1 tower. Itu kita bersama dengan pihak ketiga ya, dengan PT Multi Bersama Syariah itu. Dan itu nanti pembinaannya itu dilakukan oleh UPT Pengembangan Bisnis. Jadi nanti kalau kita ada PKM, mungkin Mbak Yusi tahu karena di mahasiswa juga kan ada program kreativitas mahasiswa. Mahasiswanya. Ya kan ada misalnya penelitian, Karya ilmiah, dan kayak gitu. seterusnya. Itu kita Untirta akan berharap bisa memenangkan di level nasional, semakin banyak yang dapat memenangkan kompetisi itu. Nah, itu dikader dari mereka masuk mahasiswa baru di asrama itu. Jadi dari awal sekali Dari ya awal sekali akan dibentuk nanti akan bibit-bibit dibentuk yang calon entrepreneur, Oke. calon peneliti gitu kan, memang calon benar sih. inovator dan sebagainya. Benar banget, jiwa entrepreneur tuh harus banget dibentuk sejak dini ya Sejak Pak dini, Bu. iya. Oke, kalau Jadi gitu kalau perlu lahir itu di lapak jualan nggak gitu. sejak dini. Nggak gitu. ya? Nggak gitu Pak. Nggak gitu. Kesian bayi-bayi Pak. Oke. Well nih Pak Yusi dapat pertanyaan nih dari Sandi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta, katanya mau tanya kalau magang di UPT itu bisa nggak sih kayak gitu? Bisa banget. Bisa banget tuh banget. jawabannya Mas Iya. Sandi. Langsung sekarang daftar. Langsung sekarang berangkat. Makan. Gitu ya, tapi ada nggak nih informasi tambahan kayak syaratnya ketika magang ataupun bagaimana harus semester berapa ke semester berapa misalkan? Jadi kalau terkait dengan program magang kan hubungannya dengan mata kuliah, dengan jadi ngikuti kebijakan kurikulumnya di jurusan itu. Jadi magangnya mau semester berapa. Nah, untuk magang di UBIS pertama mahasiswa itu harus observasi dulu secara daring, lihat website UBIS, lihat seluruh media sosial UBIS. Oke. Dari situ mahasiswa silakan membuat proposal untuk magangnya mau apa. Jadi tidak dilarang magang di UBIS, nanti datang di UBIS hanya sekedar bikin kopi, tapi harus dengan ide, ya kan bisnis itu dimulai dari ide kan, Ide, dari iya, gagasan, tentu makanya banget. dari proposal. Jadi nanti kita akan nilai gagasannya apa untuk magang, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sandi, ya, Iya gitu ya Sandi. Sandi apa nih? ya Sandiaga.
Itu juga pebisnis ya Pak ya? Pebisnis, Pebisnis, waduh, Yusi juga sangat-sangat amazed gitu loh sama beliau. Baik, ini masih ada lagi pertanyaan dari Smartizen, tapi Yusi mau ini dulu, delay dulu ya, nggak apa ya Bu, Pak, soalnya kita harus dengerin dulu musik-musik biar nggak tegang banget nih di ruangan. Bercanda ya Smartizen. This is Rahel Platten, Rahel or Rachel, I don't know, stand by you and enjoy this music ya. Oke Smartizen, gak kerasa banget udah pukul 16.39 ya, which means it's gonna be probably our last talk dengan Pak Fatah ya dan Bu Dewi. Aduh, padahal kayaknya baru beberapa kali gitu ketemu sama beliau. Baru juga Yusi punya temen nih duaan nih di studio, udah mau end aja ya kan, tapi nggak apa-apa. Sebelum ke last talk nih, Yusi mau bacain dulu pertanyaan dari Smartizen. Ada Gita Rosmayanti, selamat sore Kak Yusi, sore juga. Ingin bertanya katanya, iya boleh, fasilitas kampus apa aja yang masuk ke bisnisnya Untirta katanya. Dan itu ada jam operasionalnya nggak sih Pak, Bu? Gitu. Bisa kali dijawab ya sama Bapak atau Ibu nih ya? Ibu Dewi, baiklah. Sama Ibu Dewi. Ibu Dewi. Iya, gimana fasilitas kampus apa? Yang masuk ke dalam bisnis Untirta. Oh gitu. Yang bisa dibisnisin maksudnya. Oh. Iya kali ya. Seharusnya semua ya, Semua? fasilitas. Tapi enggak ya? Enggak juga sih. Ya semua. Harus semua ya, semua set ya. Kan sekarang yang dimaksimalkan itu kan potensinya seperti tadi Bapak bilang ya, ada auditorium. Terus kita juga ada lahan parkir, ada apa namanya? Pokoknya ada lahan yang bisa digunakan misalnya untuk space untuk kantin. Terus misalnya juga ada apa lagi ya, kalau di kampus itu kayak ini kan ada panggung di sebelah parkiran tuh kan bisa teater terbuka itu bisa disewakan. Tadi pertanyaan fasilitas kan? Iya, fasilitas Untirtanya. Ya, Dan ada di kalau jam kampus. operasionalnya sendiri tuh ada batasan sendiri nggak tuh Bu untuk bisnis-bisnis fasilitas kampus ini sendiri? Seharusnya. Ngikuti jam Jam operasional kampus. Oh, Seperti kemarin kita hari oke. buku ya. Festival hari buku itu kita selesai jam 5 ya. Mas, jadi karena memang tidak ada jam malam di kampus, ada jam malam atau tidak ada, harapannya malam nggak ada aktivitas nggak ya. ada aktivitas ya. Oke. Jam 5 selesai. Gitu. Jadi tapi tentunya ya tergantung apa namanya eventnya apa, ya. Eventnya apa, dan kita ngikuti apa namanya kebijakan dari rektor terkait dengan penataan aktivitas lingkungan di kampus. Tapi prinsipnya ketika bicara bisnis tadi, kita bisa, jadi bisnis itu mengoptimalkan aset. Betul. Jadi mengoptimalkan fungsi aset. Oke. Fungsi aset. Misalnya Untirta punya lahan di Sinarsari itu ada 10 hektar yang belum dibangun gitu kan. Nah, kita tidak ingin aset itu, aset berupa tanah itu menjadi lahan tidur kan, menjadi terbengkalai ya. Misalnya kemudian kita kerjasama dengan Fakultas Pertanian untuk menanam jahe merah misalnya, ketika sekarang kan lagi booming itu ya, atau nanam melon dan sebagainya itu, atau dengan warga warga sekitar sekitarnya, kita baik. optimalkan. Jadi prinsipnya mengoptimalkan Aset yang ada. dan Baik. juga tidak boleh juga membuat pelayanan ke mahasiswa itu berkurang. Jadi misalnya gara-gara auditoriumnya mau disewakan, mahasiswa yang mau pakai jadi nggak bisa, itu nggak boleh juga. Jadi harus Jadi ada prioritas yang ada terpegang juga prioritasnya ya. tentunya untuk sivitas. Jadi ada untuk aktivitas akademik dan juga aktivitas apa namanya, penunjang akademik tadi. Oke. Jadi kalau untuk yang sifatnya jadi bukan, jangan dimaknai bisnis ini jadi komersil, bukan ya. Jadi kita tujuannya tadi meningkatkan penerimaan sehingga kemudian bisa mengurangi beban kampus dari sumber mahasiswa gitu, dari sumber dari pendanaan mahasiswa. Banget tuh ya, Smartizen, jelas banget ya ini penjelasan dari Pak Fatah dan Bu Dewi. Thank you so much. By the way, sebelum closing, Yusi mau minta dong entah itu kayak mungkin dari closing statementnya Bapak Fatah atau Bu Dewi ya, bisa berupa saran, harapan, ataupun whatever you want to talk to dengan Smartizen
terkait dengan UPBK ataupun bisnis-bisnis di Untirta. Boleh banget dari Pak Fatah dulu. COVID tidak tahu kapan berakhirnya. Iya. Jadi Betul. semua penuh ketidakpastian. Aduh, Ya, oke. apakah nanti September itu sudah mulai offline atau masih daring, kita tidak tahu. Ya, tapi di era new normal ini kita harus menikmati ketidakpastian itu. Artinya kita harus siap dengan segala kondisi. Nah, Siap. mahasiswa dan itu merupakan syarat minimal untuk orang berada di dunia bisnis. Jadi bisnis itu sesuatu yang ya banyak ketidakpastian dan kita harus siap untuk ketidakpastian itu. Baik, kalau dari Ibu Dewi sendiri nih. Ya. Dari saya ingin memotivasi untuk apa sebutannya di sini? Smartizen. Smartizen semua, Mhm. baik mahasiswa ataupun masyarakat yang mau jadi entrepreneur, yang mau berbisnis, perlu mungkin saya beri motivasi bahwa bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai. Wow. Jadi memang kita nggak harus menunggu semua semua keadaan, misalnya kayak modal persiapannya itu nggak usah terlalu well prepared, tetapi kita punya konsep yang jelas dan kita memulainya dengan sumber daya yang ada, karena dalam bisnis itu modal bukan yang utama itu. Wow, Poinnya. keren banget. Thank you so much Bu Dewi. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai. Jadi percuma ide konsep bisnis sematang apapun kalau tidak dimulai-mulai. That's it. Betul. Thank you Bu Dewi dan Pak Fatah tentunya ya. Terima kasih. Udah ini nih meluangkan waktunya nih ternyata ya Smartizen di Dia Untirta. Semoga Pak Fatah dan Bu Dewi sehat selalu ya. Dan semoga kita bisa bincang-bincang manja lagi di next event, mungkin bisnis yang lain kita kupas tuntas nanti ya. Thank you so much. Semoga apalagi nih yang terbaik deh buat UPBK juga dari Yusi pribadi dan Dia Untirta Crew. Oke, Terima kasih. sekian mungkin ya dari Yusi, Ibu Dewi, Pak Fatah. Sorry kalau misalkan Yusi ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya Smartizen pembicaraan Yusi sama Bu Dewi dan Pak Fatah selaku ya Pak Fatah selaku Ketua UPBK Untirta dan juga Bu Dewi staf keuangannya ya di UPBK. Kalau gitu nih Smartizen masih ada sekitar 14 menit terakhir. Aduh, Yusi bakal temenin kamu tentunya sampai pukul 15 tank nanti, bener-bener tank banget. Baru kita bakal mengakhiri dialog senja hari ini. Tapi sebelum itu Yusi mau puterin dari Peter Pan kali ya, Langit Tak Mendengar. Oke, Smartizen dari J-Rocks ceria ya, yang istilahnya mengakhiri juga kali ya perjumpaan kita di senja hari ini. Well, jangan sedih karena kata J-Rocks harus ceria. Nah, sebelum Yusi closing menutup ya dialog senja, Yusi bakal recap ulang tentang the whole things that we going to talk to dengan sahabat diskusi kita selama 2 jam ke belakang tadi ya, dari pukul enggak ada 1 jam ke belakang, berarti dari pukul 4 sampai mau ke pukul 5 sore ini nih Smartizen. Jadi ya kalau misalkan kamu mengikuti kita dari awal banget nih, bahwasannya hari ini Yusi ditemenin sama Ketua UPBK atau Unis Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Untirta ya, Bapak Dr. Abdul Fatah nih, seorang dosen matematika juga beliau. Beliau juga bilang bahwasannya jadi UPBK ini merupakan struktur kampus di bawah manajemen Untirta langsung kayak gitu ya. Dan yang istilahnya menaungi bisnis-bisnis lah, segala macam tentang bisnis di Untirta kayak gitu. Dan Yusi suka banget bahwasannya prinsip dari UPBK ini adalah mengoptimalkan aset Untirta nih Smartizen. Jadi apapun itu yang bisa dioptimalkan, mari kita optimalkan dan kembangkan kayak gitulah istilahnya ya. Juga nih dari Pak Fatah nih ya, beliau bilang bahwasannya menikmati ketidakpastian adalah salah satu skill yang harus dimiliki oleh pebisnis kayak gitu ya. Jadi buat kamu nih yang udah kuat banget jiwanya, hatinya akan ketidakpastian, wah jiwa kamu jiwa bisnisable banget sih pastinya. Dan juga dari Bu Dewi nih, beliau bilang bahwasannya
bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai. Seperti yang udah Yusi bilang sebelumnya, bahwa apapun konsep kamu, ide kamu, how perfect it is, if you don't to try, tidak mencobanya gitu loh, setidaknya memulai aja dulu, itu hal yang useless, sia-sia ya Smartizen. Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai, kayak gitu. Thank you so much ya Smartizen. By the way sudah pukul 16.56 nih, which means Yusi harus banget pamit undur diri dari Dialog Senja. Tapi jangan khawatir, karena besok Yusi bakal balik lagi di jam yang sama selama 2 jam, dari jam 3 sampai 5 sore ini. Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata, and see you next tomorrow ya, in another program.